Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Gray Man. Film dibuka dengan adegan di sebuah penjara, Florida yang terjadi di tahun 2003. Pria berjas itu bernama Fitzroy, ia menawarkan pekerjaan kepada Gentry. Diketahui bahwa Fitzroy adalah anggota CIA, jika Gentry mau, ia akan ditempatkan di tim elit, program Sierra. 18 tahun berlalu, adegan berlanjut ke kota Bangkok. Gentry sedang menunggu tugasnya, kemudian datang teman Gentry bernama Miranda. Miranda memberikan sebuah pistol ke Gentry. Ternyata pistol itu adalah sebuah kunci. Gentry memasuki sebuah ruangan dan bersiap untuk melakukan tugasnya. Six adalah sebutan Gentry di CIA. Kepala CIA bernama Denny menyuruh Six untuk menumbangkan targetnya sebelum transaksi dimulai. Six bersiap untuk membunuh target, tapi target terhalang anak kecil. Bersamaan dengan perayaan tahun baru, Six berdalih bahwa senjatanya macet. Itu membuat Denny marah. Six mematikan listrik di perayaan itu, dan ia diam-diam membunuh pengawal target. Mengetahui hal itu target pun langsung melarikan diri. Six dan target berbincang. Ternyata target adalah Sierra 4, mereka berdua pun bertengkar, membuat Sierra 4 tumbang. Dan Sierra 4 memberitahu Six bahwa dirinya direktur dan dilatih oleh Fitzroy, begitupun dengan Six. Dan 4 memberitahu Six bahwa Denny adalah pengkhianat di balik ini semua. 4 memberikan kalung miliknya kepada Six, serta menyuruh Six untuk menghabisi mereka semua. CIA mengirimkan agen lainnya diturunkan untuk mencari kalung milik 4, tetapi tidak berhasil. Denny menanyakan kejadian tadi ke Six. Six berbohong dan menyimpan kalung yang berisi sebuah data milik 4. Six membeli jaket dari orang yang lewat di depannya. Six pergi ke sebuah warnet. Ia membuka file itu dan berisi rahasia dari Denny. Six segera mengirim kalung itu lewat pos. Six menelpon Fitz untuk menceritakan kejadian tadi ke Fitz. Ternyata Fitz dipecat oleh Denny. Six mulai curiga kepada Denny. Fitz menyuruh Six untuk ke bandara terdekat, ia akan dijemput di sana. Asisten Denny memberitahu bahwa Six mengacaukan itu semua, maka dari itu Denny menyarankan untuk bekerja sama dengan Lloyd. Asisten tidak setuju dengan itu. Denny menghubungi Lloyd untuk mengatur rencana untuk menemukan Six, dan cara satu-satunya adalah menculik ponakan dari Fitz. Asisten Denny bernama Suzanne, ia masih tidak setuju dengan keputusan Denny untuk melibatkan Lloyd dalam kasus ini. Six segera berangkat menggunakan pesawat. Lloyd menemui Fitz untuk menanyakan keberadaan Six. Fitz tidak mau menjawab. Akhirnya Lloyd memberikan foto ponakan Fitz yang sedang disekap. Fitz yang dalam ancaman Lloyd menyuruh anak buahnya untuk membunuh Six. Mengetahui hal itu Fitz langsung melawan mereka semua. Badan pesawat bolong akibat tembakan anak buah Fitz. Itu membuat setengah badan pesawat terbelah. Six melompat keluar pesawat dan ia menumpang di parasut orang lain. Setelah mendarat, Six menelpon Fitz, mengabari dirinya dan Fitz memberitahu bahwa ponakannya telah diculik. Kemudian telepon itu diambil alih oleh Lloyd. Six tidak akan memberikan barang milik 4 kepada Lloyd. Kemudian Lloyd menyewa banyak pembunuh bayaran untuk mencari Six. Six pergi ke tempat selanjutnya menggunakan kereta. Ia mengikat pintu dengan sepatunya supaya jika ada yang membuka pintu ia dapat mengetahui itu. Adegan berlanjut tepat 2 tahun sebelum ini. Berlatar di kota London, pusatnya markas CIA yang diketuai Margaret Chill. Terdapat Fitz juga di sana. Fitz menyuruh Six untuk menjaga ponakannya, karena identitas Fitz sudah terbongkar. Itu adalah Claire, ponakan dari Fitz. Six mulai berjaga malam. Ada yang tidak beres dengan Claire, lalu ia segera bawa Claire ke rumah sakit. Esok malamnya Claire sudah balik ke rumah, dan Six menyadari bahwa kamera pengawas di rumah itu mati mendadak. Ia pun curiga. Benar saja, penjahat masuk ke rumah itu. Untung Six dapat menangani hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, Six mengambil paketnya. Six mencari alat pemicu jantung untuk Claire. Six sudah mendapat alamatnya. Dan ia segera melakukan pemotretan untuk membuat paspornya. Di saat melakukan itu, pria tua menjebak Six, sehingga Six terjatuh ke dalam lubang yang pria itu buat. Pria itu mendapat surat yang berisi jika ada yang bisa mendapatkan Six akan diberikan hadiah besar. Six melakukan rencana untuk keluar dari sana. Ia membuka keran air. Agen Miranda diinterogasi oleh Denny. Denny menanyakan keberadaan Six ke Miranda.
namun Miranda tidak mengetahui itu. Tak lama kemudian Danny mendapat pesan yang berisi lokasi Six. Miranda mengetahui pesan itu lewat pantulan dari kacamata Danny. Lloyd dan timnya sudah sampai di lokasi. Six membuat bom agar bisa keluar dari sana. Ia mulai menghabisi anak buah Lloyd. Ia berhasil kabur dari Lloyd, dan Lloyd ditembak bius oleh Miranda. Lloyd kembali ke markas mereka. Ia juga membawa Fitz. Miranda juga tak tahu isi dari drive itu. Ternyata kalung yang berisi driver itu diberikan Six ke Margaret. Margaret sudah pensiun dan ia sekarang berada di Praha. Tim Lloyd menemukan bukti drive tersebut, dan dilacak ke Praha. Lloyd menanyakan hal itu ke Fitz, namun Fitz tak mau menjawabnya. Karena tak mau menjawab, kemudian Fitz disiksa oleh Lloyd. Miranda dan Six tiba di Praha, dibukalah drive itu, dan isinya adalah kebusukan dari Danny. Ia melakukan pembunuhan, pengeboman di luar tugas Chia, karena takut ketahuan Danny memecat Margaret dan Fitz. Margaret memberikan mobilnya ke Six. Tim Lloyd sudah sampai. Miranda pergi untuk mengambil mobil Margaret. Margaret mengorbankan dirinya agar Six bisa kabur. Margaret meledakkan rumahnya supaya tim Lloyd tewas. Karena dituduh penjahat, Six dikejar polisi di sana. Ia diborgol polisi. Tim Lloyd lainnya sudah dating. Six memperingati polisi agar mengosongkan alun-alun. Karena tak mau, Six mengambil pistol dan menembakkan pistol itu, membuat semua warga kabur. Tim Lloyd mulai menembaki polisi. SWAT pun datang. Lagi-lagi Lloyd menurunkan tim lainnya. Six berhasil kabur, menaiki tram. Lagi dan lagi Lloyd menurunkan tim lainnya untuk membunuh Six. Untungnya Miranda datang untuk membantu Six. Six ke atas tram, tersisa satu orang yang mengejar Six. Melihat dari pantulan kaca gedung, Six berhasil menembak penjahat yang tersisa. Miranda menyenggol mobil penjahat membuat mobil itu terseret tram, dan tram pun hancur. Untungnya Six mendarat tepat di kap mobil Miranda. Lloyd marah besar karena semua timnya mati dalam pengejaran Six. Kemudian Lloyd menghubungi teman lamanya, yaitu Lone Wolf. Ia ditugaskan untuk menghabisi Six. Six dan Miranda ke rumah sakit untuk mencari alamat dari pemicu jantung Claire. Mereka mengambil nametak perawat di sana. Dan yap, mereka berhasil menemukan lokasi Claire. Ia berada di Kroasia. Lone Wolf bertengkar dengan mereka. Ia dengan mudah mengambil kalung milik Six. Lone Wolf melumpuhkan 3 orang polisi dan kabur. Six memberikan senjata ke Miranda. Ternyata senjata itu kosong. Miranda mematikan listrik untuk memasuki rumah hewan. Agar Six bisa mengobati lukanya. Lone Wolf memberikan kalung Six ke Lloyd. Di luar, Six berhasil menjebak 2 petugas. Miranda mulai membuat kegaduhan. Ia menembaki helikopter musuh. Lloyd dan timnya panik. Miranda hanyalah pengalihan, supaya Six dapat menyelamatkan Claire dan Fitz. Mengetahui bahwa dirinya sedang dibohongi, Lloyd kecewa dengan timnya. Miranda meluncurkan roket ke arah markas, membuat markas rusak parah. Six dan Fitz diketahui Lloyd menembaki mereka, dan Fitz terkena tembakan dari Lloyd. Fitz mengorbankan dirinya agar Claire bisa bebas. Miranda bertengkar dengan Lone Wolf, karena kesal tak dibayar. Lone Wolf memberikan kalung Six ke Miranda. Six dikepung anak buah Lloyd, ia berhasil membereskan itu. Dan Six kembali bertengkar dengan Lloyd. Claire membantu Six dengan menembakkan sesuatu ke Lloyd membuat punggung Lloyd terbakar. Dan Lloyd menyandera Claire menuju ke taman labirin. Lloyd bertemu dengan Six. Setelah berbincang-bincang akhirnya Lloyd memberikan Claire ke Six. Karena mereka ingin menyelesaikan ini dengan cara jantan. Dengan cara ini Lloyd tak berdaya diserang Six. Akhirnya Lloyd mengeluarkan pisau miliknya untuk menyerang Six. Six tidak bisa menghindari serangan pisaunya Lloyd. Untung Six dapat mengembalikan keadaan. Sekarang Lloyd tak berdaya dijepit oleh Six. Suzanne datang untuk menembak Lloyd tepat di perutnya, dan Suzanne juga menembak kaki Six. Idenya adalah Lloyd akan dikambing hitamkan atas kekacauan ini semua. Syaratnya adalah Six harus bekerja di bawah naungan Suzanne. Kalung itu dibawa Suzanne untuk dijadikan bukti. Adegan berlanjut ke Washington, D.C., 2 minggu setelah kejadian tadi. Miranda membuat sebuah kerjasama dengan Danny. Miranda berpesan jika terjadi sesuatu dengan Claire, maka Miranda akan membunuh Danny. Danny masih takut karena Six sangat berbahaya.
dan ia curiga dengan kematian Lloyd. Mereka melihat Six, dan mendapati Six tidak ada di kamarnya. Claire ditempatkan di rumah aman, yang berisi anak buah Danny. Six menyuruh Claire dalam surat, untuk memainkan musik dengan suara keras. Six berhasil menjemput Claire dan berniat menjaga Claire dari bahaya. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Gray Man, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.